Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Baiti Jannati. Insyaallah pada kesempatan ini sobat, kita akan menjelaskan tentang perkara yang dapat meningkatkan keimanan kita, yaitu memperbanyak mengingat kematian kita. Selamat menikmati. Setiap diri kita, setiap manusia pasti akan mengalami hari itu, yaitu berjumpa dengan kematian kita. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada seseorang yang selamat dari maut, niscaya manusia yang paling mulia pun akan selamat. Tetapi manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau telah mengalami yang namanya kematian. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Sobat, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Dia telah menetapkan kematian atas diri manusia, sehingga bagaimanapun manusia berupaya sekuat tenaga menghindar darinya, kematian itu tetap akan mengejarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya. Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala berkata, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam keadaan bahaya.
karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui, tetapi pasti akan datang menemui kita. Maka berbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu ajalnya, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi Dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa. Maka sobat, mari kita jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Sobat, dimanapun kita akan mati atau dalam keadaan apa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka karena tidak tahu ini sobat, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita ini untuk menyambut kedatangan hari yang telah Allah tetapkan waktunya itu. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita selaku umatnya agar memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian itu sobat, insya Allah akan dapat melembutkan hati, meringankan beban kita di dunia, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Aksiru zikroha zimil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Jadilah mukmin yang cerdas, jadilah mukmin yang cerdas, jadilah mukmin yang cerdas. Sobat, orang yang banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas dan selalu penuh dengan perhitungan. Bagaimana tidak, dia benar-benar memperhitungkan dan menyiapkan kehidupan yang kekal selamanya dibandingkan dengan kehidupan yang hanya sementara ini saja. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, suatu ketika beliau ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Ibnu Umar bertanya, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpisah mengakhiri perjumpaan ini, kami ingin menyampaikan perkataan dari seorang ulama,
Ad-Daqa rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Yang kedua, hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah. Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara pula, yaitu yang pertama, menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ridha terhadap pemberian takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat diri kita pribadi maupun kepada sobat semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.